Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara programmer menyederhanakan dunia nyata yang rumit ini ke dalam baris kode? Jawabannya adalah dengan menganggap semuanya sebagai objek. Hari ini, kami dari kelompok 6 akan membedah bagaimana kami merealisasikan konsep tersebut ke dalam aplikasi keuangan pribadi menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek bersama saya Marlina Siregar dan rekan-rekan saya Velia Ajah Rasa Fitri dan Muhammad Rifdal. Pengelolaan keuangan pribadi adalah aspek krusial dalam kehidupan sehari-hari. Namun banyak orang masih kesulitan melacak arus kas mereka karena tidak memiliki sistem pencatatan yang teratur. Tanpa adanya pencatatan yang baik, seseorang cenderung tidak menyadari kemana uangnya pergi hingga akhirnya sering mengalami masalah finansial. Sebagai solusi, aplikasi keuangan pribadi berbasis Python ini dirancang untuk menyediakan sistem pencatatan transaksi harian yang sederhana, ringan, dan fungsional melalui antarmuka teks CLI. Aplikasi ini menggunakan penyimpanan berbasis file CSV sehingga data keuangan bersifat persisten dan tetap dapat diakses atau dibaca menggunakan perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel, Google Sheet tanpa perlu instalasi database tambahan. Kemudian format CSV, separated values. CSV adalah sebuah format berbasis teks di mana setiap baris mewakili satu baris data dan setiap kolomnya dipisahkan oleh karakter koma. Pendekatan ini dipilih karena karakteristiknya yang sangat sederhana, ringan, serta memiliki kompatibilitas yang tinggi sehingga data keuangan tetap dapat diakses dan dibaca menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet di luar pemrograman utama. Dalam penerapannya, Python menyediakan modul CSV bawaan yang mempermudah operasi baca dan tulis data melalui kelas decryder dan readwrite yang memungkinkan akses data berbasis kunci sehingga kode pemrograman menjadi jauh lebih mudah dipahami dibandingkan dengan pendekatan berbasis indeks. Kemudian CLI, Command Line Interface. Aplikasi ini menetapkan Command Line Interface CLI sebagai antarmuka pengguna, di mana interaksi sistem dibangun secara konsisten menggunakan fungsi input dan print melalui terminal. Pemilihan antarmuka berbasis teks ini didasarkan pada keunggulannya yang superior dalam hal kecepatan eksekusi, efisiensi konsumsi sumber daya perangkat keras, serta fleksibilitas yang tinggi untuk kebutuhan pengguna untuk kebutuhan otomasi program. Kemudian ada modul data time. Modul standar data time diimplementasikan untuk mengelola data penanggalan secara akurat, baik untuk merekam tanggal secara otomatis menggunakan fungsi datetime now, maupun memformat string yang konsisten. Selain itu, modul ini berfungsi sebagai instrumen validasi guna memastikan seluruh input tanggal yang dimasukkan oleh pengguna telah memenuhi standar format seperti format yang tertera di sini di PPT melalui metode datatime strip time. Kemudian lanjut ke modularitas. Modularitas adalah prinsip perancangan perangkat lunak yang dilakukan dengan cara memecahkan satu program besar menjadi beberapa unit atau fungsi kecil yang independen, berdiri sendiri. Seperti fungsi tersebut dirancang khusus untuk fokus menyelesaikan satu tugas spesifik saja. Dengan pendekatan ini, kode program menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dipahami oleh dosen saat diperiksa, mudah diuji, serta lebih fleksibel jika ingin dikembangkan atau ditambahkan fitur baru di kemudian hari. Selanjutnya, struktur data. Struktur data adalah cara mengatur
menyimpan, dan mengorganisasikan data di dalam memori komputer agar dapat diakses dan dimodifikasi secara efisien. Dalam aplikasi keuangan berbasis Python ini, terdapat dua jenis struktur data utama yang dikombinasikan. Yang pertama yaitu dictionary ataupun kamus, digunakan untuk mempresentasikan satu baris data transaksi. Yang kedua, list ataupun berbentuk daftar, digunakan sebagai wadah global untuk menampung seluruh dictionary transaksi selama program berjalan ataupun runtime. Selanjutnya, UML ataupun Unified Modeling Launch. Berikut adalah gambar UML dari kelompok kami. Arsitektur sistem ini mengadopsi pendekatan linear prosedural yang memisahkan seluruh logika program ke dalam 3 klaster diagram alur, yaitu ataupun UML Activity Diagram. Utama guna menjamin struktur kode yang bersih dan modular. Yang pertama yaitu ada cluster helper function ataupun fungsi utilitas. Mengatur alur operasi dasar seperti fungsi muat data dan simpan data. Alur diagram memetakan bagaimana sistem melakukan validasi fisik terhadap eksistensi berkas menggunakan OSPAT exit sebelum membuka stream data serta menangani konversi tipe data dari teks JVSP menjadi objek memori. Yang kedua yaitu cluster fitur utama ataupun logika bisnis, mengontrol alur fungsi manipulasi data seperti penambahan transaksi. Alur ini menerapkan mekanisme cloaking, validasi berlapis, ataupun conditional try except untuk menyaring ketat struktur input pengguna, memastikan nilai numerik bernilai positif, dan menyelaraskan format penanggalan. Yang ketiga yaitu cluster kontrol navigasi ataupun menu utama, mempresentasikan siklus hidup program pada fungsi main yang mengontrol infinite loop antarmuka di CLI. Alur ini bertugas mengarahkan state aplikasi menuju fungsi fitur yang dipilih berdasarkan pencocokan input menu dan menjamin fungsi otomatis, penyimpanan, dan berjalan sukses sebelum pengguna keluar dari program. Di sini saya akan menjelaskan codingan Python judulnya data keuangan pribadi. Nah, jadi pertama di sini ada import CSV. Nah, fungsi import CSV ini digunakan untuk menyimpan data dan membaca data transaksi. Nah, lalu ada OS, import OS ini fungsinya digunakan untuk mengecek apakah file data sudah ada atau belum. Lalu ada from data ini fungsinya itu digunakan untuk mengambil tanggal saat ini. Nah, lalu di sini ada file data keuangan CSV. Nah, fungsinya itu untuk menentukan nama file tempat semua transaksi yang disimpan. Lalu ada dev muat data. Di dev muat data ini fungsinya itu untuk membaca data yang tersimpan pada file CSV. Lalu jika file ditemukan, maka seluruh transaksi akan dimuat dalam list. Jadi ketika aplikasi dibuka kembali, data lamanya itu tidak hilang. Lalu di sini ada dev simpan data. Nah, fungsi dev simpan data ini untuk menyimpan semua data ke file CSV yang dari atas tadi, mulai dari tanggal, jenis, kategori, keterangan, jumlah. Nah, lalu ada dev format rupiah. Nah, format ini fungsinya itu untuk mengubah angka menjadi, misalnya kita tulis di sini angka 10000. Nah, nanti dia akan berubah menjadi 1 juta seperti itu. Lalu ada dev cetak garis. Nah, fungsi dev cetak garis ini digunakan untuk membuat garis pemisah pada tampilan agar lebih rapi. Lalu ada dev tambah transaksi. Nah, fungsi di dev tambah transaksi ini digunakan untuk menambah data transaksi baru. Nah, jadi dalam dev transaksi ini ada beberapa jenis, yaitu pertama pemasukan, pengeluaran, lalu ada juga di sini kategori. Nah, di sini ada juga kategori. Dalam kategori itu ada gaji, makan, transport. Lalu ada keterangan di sini. Keterangan yang dimaksud misalnya keterangan pengeluaran apa dan lain-lain. Lalu ada tanggal transaksi.
lalu ada kategori, nah keterangan, lalu ada tanggal transaksi dan juga ada jumlah uang. Nah, lalu di sini ada dev lihat transaksi. Jadi di dev lihat transaksi ini gunanya untuk menghitung kondisi keuangan secara keseluruhan dari total pemasukan, dapat semua transaksi dari pemasukan, total pengeluaran hingga saldo terakhir. Lalu ada dev lihat ringkasan. Di sini digunakan untuk menghitung kondisi keuangan secara keseluruhan dari total pemasukan, transaksi, jenis pemasukan, pengeluaran, dan saldo, total saldo pemasukannya. Lalu di sini ada print untuk pemanggilannya dalam format rupiah. Lalu ada dev cari transaksi. Nah, di dev cari transaksi ini digunakan untuk mencari transaksi berdasarkan kategori tertentu. Contohnya dari makanan, gaji. Nah, seperti itu. Jika belum ada transaksi, maka dia tidak akan error. Lalu ada di sini ke intinya saja, langsung ada dev hapus transaksi. Nah, jadi fungsi dev hapus transaksi ini untuk menghapus transaksi yang sudah ada. Pengguna cukup memilih nomor transaksi yang ingin dihapus. Setelah dihapus, data akan langsung diperbarui dan disimpan kembali ke file CSV yang diarsvedin. Nah, lalu di sini ada dev tampilkan menu. Nah, jadi di dev tampilkan menu ini fungsinya untuk menampilkan pilihan menu. Jadi dalam menu ini ada tambah transaksi, lihat semua transaksi, lihat ringkasan keuangan, lalu cari transaksi per kategori, hapus transaksi, lalu keluar. Nah, lalu ada dev main. Nah, fungsi dev main ini utamanya untuk menjalankan seluruh program yang ada di sini. Jadi di dalam dev main ini juga ada langkah kerjanya, yaitu yang pertama itu ada pilihan input, pilih 1 sampai 6. Ini pemilihannya. Jadi pertama itu kita bisa memilih tambah transaksi, lalu lihat transaksi, cari transaksi, hapus transaksi, lalu elif, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini sebagai kata jika telah menggunakan aplikasi ini. Lalu di sini ada else, pilihan tidak valid. Jika pilihan tidak valid ini jika pilihan Anda lebih dari 1 sampai 6 atau tidak ada di dalam sini, maka pilihan itu akan valid. Lalu if name nih. Jadi fungsi if name ini untuk bagian titik awal program. Ketika file menjalankan, fungsi main akan dipanggil sehingga aplikasi langsung berjalan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan outputnya. Pertama kita renggang. Nah, di sini kita bisa pilih menu. Misalnya pertama tampilan transaksi. Lalu jenis pemasukan, kita pilih 1 pemasukan. Misalnya sini kita bikin gaji. Nah, lalu keterangan itu nyambung. Jumlahnya itu di sini 0. Nah, sini. Nah, lalu tanggalnya itu kita bisa bikin sama tanggal 26. Strip 11, strip 11 lagi. Nah, transaksi berhasil ditambahkan. Lalu jika ingin melihat semua transaksi, kita di sini pilih 2 sesuai menu yang ada di sini, enter. Nah, ini ada semua jenis ringkasan transaksinya. Pertama itu di sini saya sudah mencoba beberapa kali kan, jadi seperti ini. Yang terakhir tadi tanggal 2026, tanggal 11 dan 11. Nah, jadi totalnya itu jadi di sini ada pemasukan, gaji, untuk nabung yang masuk itu Rp100.000. Adapun kesimpulan dari presentasi kami tentang aplikasi keuangan ini yaitu aplikasi keuangan pribadi telah berhasil dibangun dengan menerapkan prinsip modularitas, di mana setiap fitur dipisah ke dalam fungsi yang independen, sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dirawat. Pengguna kombinasi struktur dan list dan dictionary terbukti efisien untuk mengelola manipulasi data di dalam memori. Sementara penyimpanan berbasis berkas di CSV berhasil memberikan solusi database lokal yang ringan dan portable tanpa memerlukan instalasi software tambahan. Secara keseluruhan, aplikasi ini dinyatakan sukses dan siap untuk diimplementasikan.